Halo saudara-saudara, Ya. jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. Kali ini bersama Heru Wahyono. Halo semua yang di sana. Buat yang belum tahu, Pak pasti kayaknya semua tahu ya, Segidog Mungkin ya. ada yang belum tahu. Mungkin ada yang belum tahu ya. Mungkin. Yang belum tahu Heru ini vokalisnya Segidog. Dari tahun 96 lah. Betul. 96 kan? Ya, resminya 97. Resminya 9. Ya, Juni, 1 Juni 97. 1 Juni 97 berarti sudah 19 tahun, Ya, hampir 20 hampir 20 tahun berdanska. berdanska. Betul sekali. Dan Segidog belum pernah kehilangan personel dari 97. Belum. Rahasianya apa? Baginya yang rata. Sampai sekarang bagi data. Ya, jadi ya itulah pinter-pinter sama saudara-saudaranya yang adil. 19 tahun, problem terbesar Segidog apa sebagai band? Apa ya? Rekaman album terakhir ini lama banget, 7 tahun. Putra Nusantara. Iya, itu. Dari si kembali bersinar itu ya. Dari Bersinar, Bersinar. album Bersinar tuh 2009. Terus yang Putra Nusantara ini keluarnya 2016. Apa yang bikin lama? Kasihkan ngamen. Sama sekarang udah ada buntutnya semua. Semua sudah menikah Iya. dan sudah punya anak. Iya, yang terakhir kemarin yang baru lahir Raymond. Nah, Terus saya on the way. jadi ke-7 tahun tuh karena banyak order dan Ya. punya anak. Ya, banyak tour dan ada juga yang punya kegiatan sampingan di luar band, terus ya sama ngurus keluarga lah. Iya, gitu. Apa pengaruhnya punya anak pada band seugal-ugalan seperti Segidog? Ya jadi mikir sekarang. Mikir apa? Mikir gimana? Kayak motor ngebut tuh ada remnya sekarang. Cit gitu. Kayak gitu, dan ya sekarang udah oke, apa perlunya kalau udah beres urusannya ya pulang gitu. Jadi Segidog tidak senakal dulu. Masih sih, cuma ada remnya. Emang apa yang dipikirkan ketika ngerem itu? Ya pasti mikir keluarga ya sekarang. Maksudnya kalau karya sih masih ganas ya, dalam tanda kutip masih ganas kalau karya, cuma kalau ya yang gitu-gitu nggak terlalu lah sekarang. Kayak brutal itu tuh kayak gitu, dan soalnya energinya udah kebagi-bagi lah ya. Udah ini kalau mabuk banget malam ini, besok hangover, berarti nggak bisa misalnya bayar rekening, kan molor jadinya, nggak bisa manggil tukang atau apa kayak gitu-gitulah, kan berarti jangan hangover ya, sedikit saja. Jadi sekarang kalaupun minum lebih terkendali. Terkendali. Kayak gitu. Di album Putra Nusantara itu sponsornya orang tua ya. Iya. Siapa tuh yang punya itu? Apa itu? Yang mempertemukan tali surat silaturahmi antara Segidog dan orang tua. Itu sebenarnya kita ngelihat itu ada emailnya gitu kan. Pertama kita iseng-iseng tuh, orang tua nih bahannya apa sih gitu loh. Anggur kolesom. Waktu browsing gitu, kebetulan malah ada nomor customer care. Oh gitu. Emailnya. Iya, email customer care. Iya, itu ini kita email aja gitu. Kita cerita kalau tour itu kadang-kadang kita di base tuh ditemenin anggur. Terus kalau pas bikin lagu itu juga kita ditemenin anggur. Dan beberapa seperti paman-paman kita yang terdahulu gitu juga minum anggur loh gitu. Kehidupan kalian tidak lepas dari anggur kolesom cap orang tua. Betul, ya kayak gitu, dan akhirnya udah send aja gitu. Oh gitu. Send aja, entah dibalas atau enggak, Terus? tahu. Besoknya di telepon. Halo, ini Segidog Band ya. Terus Ya udah, akhirnya kemarin ngirim email cerita tentang pengalaman Segidog dengan orang tua gitu, dan ya udah akhirnya berlanjut dengan ketemu langsung dengan owner atau dengan manajer. Beverage manager. Ya Terus? udah berlanjut sampai sekarang ini, sampai kolaborasi
kaos. Iya, di kaos Kayak belakang gitu. ada logo orang tuanya ya. Iya. Ntar kecilin dikit ini. Nanti nggak denger ngobrolnya. Kedengeran kok harus. Bener ya. Nah, Nah, ya. nah itu sampai dan akhirnya malah orang tua itu baru kebuka gitu bahwa sebenarnya banyak anak muda yang deket dengan culture orang tua. Artinya yang nggak minum pun ada apa ya? Orang tua dulu nih enak nih kayak gitulah. Udah menjadi apa ya? Masuk ke budaya anak muda gitulah. Dan kayak apa ya, good joke gitu yang kayak gitulah. Iya, karena culture jadi culture. yang nggak gitu. minum pun tahu itu Tahu anggur logonya, orang tua. denger orang Iya. tua kayak gitu. Nah, dia tuh baru dan di dunia band-bandan juga. Jadi kalian ini di endorse Iya, bentuknya? iya. Apa? Dikasih supply tidak Supply. terbatas dari Harus tahu batasnya. Jadi Bir gembira harus tahu batasnya. tidak Kampanye tahu minum, ya. batasnya. Iya, kita dikasih selama sebulan itu beberapa dus dan juga kolaborasi karena kan logonya itu artsy banget Iya, kan iya. sebenarnya, bisa dibikin macam-macam. Jadi Segidog dengan orang tua ini seperti seringai dengan Jägermeister ya. Betul, meskipun toh warnanya sama-sama hitam kan. Cuma yang ini local wisdom. Local wisdom. Iya. Tapi ketika minum anggur memang membuat kalian menjadi wise. Iya, karena itu kan minuman kesehatan. Cuma Cuma kalau diminum banyak itu mabuk. Jangan gitu. Gitu ya. Loh, itu kan ada tulisannya, Mas. Minuman kesehatan diminum sehari 3 sloki. Nah, orang-orang itu diminum 1 botol ya mabuk. Salah kita. Iya juga ya. Harusnya kalau disesuai takarannya jadi Iya, sehat. Jadi ya? sehat. Jadi emang kalau mau tidur atau habis makan itu 1 sloki kecil. Set. Gitu. Tapi kalian kan dulu juga nggak begitu ya? Apanya? Nggak satu sloki. Slokinya tuh cetakannya salah lah, segini. Ya, tapi udah terlanjur. Slokinya segini ya kan, harusnya segini. Iya. Ya gitu. Di album Putaran Nusantara ada judul lagu Suka Reggae Iya, iya. dari presiden sampai Pak RT. Iya. Emang presiden yang mana yang suka reggae? Ya kamu kan, kita kan nggak tahu, siapa tahu dia suka Bob Marley ya kan, diem kayak gitu ya. Maksudnya suka reggae, semua orang tuh suka reggae gitu. Maksudnya anak metal juga kan, setauku ya denger reggae minimal manggut-manggut lah, atau ya pasti Bob Marley dengerin lah kayak gitu. Kayak musik semua orang gitu, si reggae, musik reggae ini gitu. Di saat santai buat mewarnai atmosfer saat nongkrong ya kan, ya semua orang suka reggae. Dari ada liriknya kan, dari yang kaya sampai yang kere, dari Jogja sampai Zimbabwe, jadi semua orang suka reggae. Dari Pak RT sampai Presiden, dari PSK sampai PRT semua suka reggae. Musik semua orang. Tuh. Kalau misalnya pengaruh reggae dalam kehidupan lu apa? Apa yang sudah dikasih musik reggae terhadap kehidupan seorang Heru Wahyono? Apa ya, banyak sih. Kalau musikal sih belajar gimana caranya. Ini ada kunci cuma 3 nih, hampir kayak punk kan, 2 atau 3 gitu. Caranya gimana biar lagunya nggak bosenin gitu. Nah itu belajar dari reggae gitu. Kuncinya gitu terus. Ya itu kalau dari musiknya. Kalau dari apa ya, musik reggae juga membawa aku sama bandku bisa tur kemana-mana, ya ke Belanda dan sebagainya. Itu Selama reggae. 19 tahun apa di Segidog yang paling apa kerasa, oh ini kok yang paling berkesan banget buat psikologis lo apa? Ya kok masih bareng gitu loh, udah mau 20 tahun itu. Aku kadang-kadang lama juga ya, 20 tahun itu lama lah. Ya wow gitu loh, masih, dan ya masih sehat semua itu, lihat itu. Itu Paling makmur. banyak mendengarkan musik reggae. Kak Lili. Kak Lili yang seperti SBY mukanya. Tapi menurut lu kira-kira apa yang membuat Segidog tetap disukain
sama orang-orang selama hampir 20 tahun ini? Ya musiknya, terus aku pikir juga setiap person di Segidok nih punya fans sendiri-sendiri. Terus ya karena kita sih maksudnya seperti temen aja gitu, ketemu fans atau kita memperlakukan mereka kayak ya ngopi bareng ya ngopi yuk gitu. Kayak gitu-gitu mungkin ya, aku nggak tahu ya. Menurutmu gimana? Ya karena tetap bikin album sih. Ya itu karena berkarya terus, selain bikin album juga ada apa kegiatan-kegiatan baru seperti sekarang Bandis kan dia di Animal Friends Jogja. Oh dia aktivis. Penyelamat hewan terlantar itu dia selamatkan, terus dia ada shelter di rumah kayak kucing. Iya itu diselamatin terus dirawat terus ditawarkan ke orang-orang kalau mau adopsi, siapa yang mau adopsi. Itu namanya Animal Friends Jogja. Kayak gitu sih. Dan di sini di album Putra Nusantara ada sama Sujiwo Tejo segala tuh. Iya, betul. Itu siapa yang punya ide? Aku sih. Kenapa? Karena menurutku orangnya eksentrik ya. Eksentrik dan tiba-tiba pop up aja gitu kayak lagu Pion gitu, ini kayak diisi. Aku kan dengerin nadanya agak kejawen di Jawa gitu kan. Ya udah aku akhirnya nawarin dia. Ya pokoknya langsung nawarin itu, direct message lewat Twitter. Oh sebelumnya nggak kenal? Kenal waktu Chandra Malik itu loh. Iya. Nah, paling itu aja. Kenal gitu aja. Ya gitu. lewat Twitter kadang nyeletuk gitulah. Akhirnya ya coba dengerin lagunya. Dan ternyata ya wah lagunya bagus nih gitu. Oh terus langsung mau? Iya langsung mau, dan di bayanganku udah bayangin nih Nembang keren nih kan suaranya yang kayak itu suluk gitu. Ya udah diisi dia ke Jogja ya, 2 hari dan itu rekaman. Jadi cuma minta Mas nembang gitu. Enggak nembang sih, kayak mau diisi apa kan terserah gitu. Oh loh. gitu. Terserah mau diisi apa gitu. Oh jadi nggak diarahkan, cuma ini ada lagu. Enggak, iya tapi aku udah kebayang dia bakal ngeluarin jurus apa gitu, udah kebayang. Ternyata bener gitu. bayangan. Bener ya. Tanpa dikasih tahu, tolong gini dong enggak ya. Jadi ini ada lagu, silakan diisi partnya. Iya kan, ya maksudnya aku tahu kalau Pak D Tejo kan saksofon dan nembang pastinya ya. Ya udah dikeluarin itu. Dan memang udah ada space di sebelah situ kan, jadi ada space-nya buat dia di lagu itu gitu. Ada presiden ya akhirnya di Putra Nusantara kan. Presiden Jancukers. Tapi apakah lu seorang warga Republik Jancukers? Bisa jadi. Banyak loh kewarganegaraannya. Nah kalau si Iwake Putra Nusantara itu proyek lama ya? Proyek lama sih sebenarnya. Lagunya itu yang lama, lagunya itu udah dari tahun 2014 kalau nggak salah. Dan lagu itu bagus, cuma dulu cuma sebagai bonus CD di majalah. Hai ya. Terus dan kita pikir lagu itu keren loh gitu loh. Kita mikir gitu. Putra Nusantara. Terus Segidok kan ya nggak pernah lah ngomong tentang pendidikan gitu misalnya ya. Tapi kita harus kasih touching urbannya, jangan cuma kayak lagu balada aja. Kita selipin Iwake karena di situ. Ya di album Putra Nusantara ini kayaknya liriknya banyak yang berisi pesan positif ya. Kalau di album-album lain kan nggak sebanyak ini ya pesan-pesan. Kan kalau di album lain lebih banyak bersenang-senang. Kalau di sini ada Putra Nusantara, ada Biang Lala. Kenapa? Ada yang bikin ada kesadaran itu apa tuh? Ya maksudnya kalau kan yang nulis lirik-lirik itu ya, maksudnya aku juga sedikit banyak tuh mengamati gitu loh. Apa yang terjadi di Indonesia tuh aku ngamatin. Cuma aku nggak pernah ngomong banyak lah di medsos kayak gitu. Sudah banyak ahlinya, ya kan? Sudah banyak ahlinya nanti malah kebawa ribut. Nah, mending aku tuangin di lagu aja. Aku tuangin di lagu dan dirilis ya pelan-pelan ke arah sana lah. Ke arah sosial, nyelip-nyelipin pesan sosial. Dan karena ya Segidok kan juga sekarang udah didengar orang banyak ya, jadi kenapa enggak kita nyelipin sesuatu yang bagus kok, toh kita masih pesta juga.
pesta tapi dengan kesadaran sekarang ya. Ada mengingetin orang juga gitu. Iya. Jadi ada berapa persen. Oke, pesta boleh. Besoknya ceramah kayak gitu. Kira-kira seperti itu sih. Tapi nggak mau jadi kayak menggurui. Enggak sih, aku berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang terjadi terus direkam dalam tulisan, dalam hal ini lirik, dan diolah dengan lagu. Ya jadi sebenarnya lu tuh kalau baca timeline sosial media geram juga ya. Iya sebenarnya. Cuma males komentar. Males lah. Ya udah banyak ahlinya. Jadi kayak ya maksudnya ya menurutku sih sekarang tuh orang tuh gampang sekali kesetir gitu loh. Tinggal ada dua menurutku, tinggal mau dibakar apa dibuai. Gimana lah? Mau dibakar atau dibuai? Iya, orang tuh tinggal mau diapain ya, orang bakar apa buai. Nah, Segedok milih yang membuai. Ya dua-duanya. Membakar lantai dansa dan membuai dengan musik yang oke. Wah, luar biasa, bijak sekali ya. Padahal kan dekat dengan orang tua. Oh, dekat dengan orang tua ya. Dekat dengan orang tua dan anak-anak Segedok juga sudah menuju tua ya. Iya betul. Kamu dulu. Iya dong. Ngeband aja udah 20 tahun. Iya, asli. Udah aku sekarang masuk 29 umurku. Tuh Lili tuh 27. Masuk 29 lah, bohong banget. Nggak mungkin. Kita tuh ya ngeband tuh sampai orangnya yang nonton itu, ini contohnya ya. Orangnya yang nonton tuh SMA. Terus ketemu lagi dia udah kuliah. Ketemu lagi dia udah kawin. Ketemu lagi dia udah di kantor. Dia nontonnya di belakang. Iya, karena kalau makin tua makin ke belakang. Makin ke belakang. Mas aku yang dulu mas. Udah bawa koper, bawa kayak dasi, terus kemejanya yang digulung gitu. Tapi mereka ini masih ngikutin saya gitu, cuma nggak pernah komen, nggak pernah mas ini bagus, nggak tahu, diem nggak ngikutin, beli album. Ya karena kalau semakin tua apresiasinya justru semakin bagus. Nggak ada di depan panggung tapi beli merchandise atau kan, beli karya. Nggak pernah ada suaranya kalau di komen-komen gitu. Kayak gitu. Ya dan kita tuh udah ngelewatin gitu. Generasi ponakan kita sekarang udah jadi drivernya Segedok gitu. Udah yang nyetirin Segedok. Main jam berapa? Ponakan ya? Iya, ponakannya Lili itu dulu yang segini kecil gitu, sekarang udah besar. Udah nganter kita ke Jakarta. Nganter pakai bawa elf gitu kan. Aku kan kadang mikir ya maksudnya, anak ini dulu kan kecil ya. Sekarang kok udah nganterin rombongan Segedok naik elf. Oh my god. Berarti lu udah setua itu ya? Iya sih, but ya udahlah. Stamina berubah nggak di usia? Alhamdulillah masih oke lah. Ya. Kalau di panggung yang paling kerasa apa dengan umur semakin bertambah ini? Apa ya? Kalau show sih nggak ada masalah sih lah. Maksudnya udah ngelewatin berapa tahun gini. Belum nemuin apa. Nggak berpengaruh ke fisik ya? Enggak malah apa ya? Ya pokoknya sekarang malah udah tahu kalau habis show berarti harus banyak air putih, habis itu tidur. Besoknya misalnya ada show lagi ya biar bisa lagi kayak gitu. Tapi kan musik bikin awet muda ya. Kata orang. Pernah ketemu orang-orang seangkatan nggak yang kerjaannya beda? Pernah. Gimana? Lain. Ya, sorry to say tapi memang lain. Memang lain gitu lah. Mereka terlihat lebih tua apa? Aku nggak bilang gitu sih, aku cuma bilang biasanya lain, kan ya. gitu. Ya. Cuma kayak aku merasa kayaknya mereka tuh dalam hati bilang, kamu nih kok masih gini-gini aja. Kalau mereka sampai terucap gitu ya, woi kerjaanku nih. Oh gitu, kamu ini masih gini-gini aja. Seandainya itu terucap gitu. Iya. Kayak gitu sih. Ya. Kalau ngelihat ke belakang, apa yang kepikiran waktu 97 itu ngelihat? Kalau lihat foto-foto, wah ini nih zaman 97, apa sih yang kebayang di kepala kalau lihat foto-foto zaman dulu? Ya nggak bakal bayangin lah, nggak bakal kita sejauh ini. Itulah kalau kita melihat balik gitu, lihat foto gitu kayak
wah gila dulu nggak ada tujuannya gitu maksudnya. Oh kita harus ngeband nanti kalau bisa masuk TV atau jadi apa gitu, nggak kebayang kayak gitu, just do it gitu aja maksudnya, karena kita seneng kan, seneng ngeband ya, ngeband tiap hari ngeband. Tahu-tahu udah jalan 20 tahun, umur pun tambah. Dan kalian membuktikan bahwa tinggal di Jogja tanpa harus hijrah ke Jakarta bisa tetap lancar bandnya. Sebenarnya bisa, bahkan juga dalam itu loh, dulu kan belum ada medsos juga kan, dari 97 ke sekarang 2016 kan juga nggak dari pertama udah ada medsos gitu. Itu internet masih lambat banget waktu itu, 15.000 1 jam dan lambat banget. Baru dapat itunya doang, landing page-nya depan itu nunggu lama banget. Kayak gitu ya, baru kayak gitu. Networkingnya cuma pertemanan aja, kayak wah kenal kamu misalnya pas ke Jakarta, kenalan ya. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih mudah mengenalkan. Iya, lebih banyak distraksinya. Makanya sampai 7 tahun album. Iya. Terus kan di cover ini bapaknya Richard ya? Pak Desanto. Pak Desanto. Namanya Pak Desanto. Kenapa milih Pak Desanto ini jadi cover? Aku pikir dia orang yang berkarakter ya, secara look ya, secara look orang yang berkarakter ya. Aryan seneng banget, Aryan kemarin. Ini gua seneng nih kayak Lemmy. Iya, emang kayak Lemmy, memang kayak Lemmy. Iya, brewok. Terus tapi ya gimana caranya ini biar nggak cuma foto biasa aja. Akhirnya ya kan ada Agan kan tinggal di Jogja sekarang. Dan gambar dong kan, kamu kan selama ini kamu ini kan yang selalu terekspos pasti digital imagingnya. Iya. Dia kan bisa gambar. Iya. Oke. Oh, dia nyanggupin, ya udah gambar. Akhirnya dia kejar tuh gambar pakai tangan. Pak Desantonya udah lihat? Apanya? Gambar ini? Udah, cuma apa katanya? Bagus gitu dong. Ya orang old school ya. Wah, orang tua beneran ya. Enggak yang bagus banget. Ape. Tapi dia jadi terkenal gitu sekarang. Oh gitu, kayak gimana tuh? Orang banyak yang ini nanya dia. Iya, oh ini kan yang sering lewat di Jalan Gondomanan itu gitu. Pak Desanto. Kayak gitu. Ya dia senang aja sih karena dia udah kayak pamannya kita juga kan. Pamannya anak-anak yang tahu saya hidup up and down-nya. Dan dia juga di Saidan. Kalau misalnya ada orang yang pengen bikin band, lu bisa ngasih tips apa supaya bertahan sampai minimal ya 20 tahun? Bajingan 20 tahun. Ya kan sekarang udah sampai 20 tahun kan? Maksudnya targetnya tuh agak susah itu. Iya maksudnya biar bertahan lama apa yang bisa lu bilang sama anak-anak yang mungkin ada ABG yang baru pengen bikin band, terus nanya apa yang bisa lu kasih saran sebagai orang tua? Ya targetnya jangan muluk-muluk dulu deh, gitu loh. Kalau kamu harus seneng dulu tuh sama band kamu tuh. Kamu seneng sama bandmu dan kamu cocok sama teman-teman yang ada di dalam bandmu itu, jaga komunikasi, harus terjaga terus, gitu. Mungkin itulah basicnya dulu. Seneng dulu. Kalau udah nggak seneng kan repot ya. Belum pernah ngerasa tidak seneng sama keberadaan teman-teman di Segidog? Enggak sih, belum pernah. Belum sih. Jadi waktu tur rame-rame pun tetap ya ada lah, maksudnya yang aku kan sama Rita terus satu kamar itu kan bosen gitu loh, maksudnya mau ngomong apa lagi ya. Kayak gitu loh. Ada momennya yang gitu. Apa ya, mau ngapa lagi ya gitu. Karena selalu berdua sama Richard. Ya kan aku satu kamar pasti. Iya selalu iya maksudnya. Kenapa kalau udah gitu nggak gonta-ganti? Kan daripada bingung sekarang. Bisa. Kenapa? Nanti malah lucu, awkward. Tapi kan lu udah berteman lama dengan yang lain. Entah kenapa semua tuh udah. Oh udah ada. Coba lu sama siapa? Lu sama Richard. Bandis sama siapa? Bandis sama Yoyo. Karena apa mereka cocok? Nggak tahu aku. Udah gitu aja. Lili sendiri. Moroknya keras. Nggak ada yang tahan. Jadi cuma Lili yang sendiri. Kalau ada tamu, kita kasihin ke. Silakan sama Lili.
Jadi bagus ya Lili ini perannya sebagai resepsionis ya, penerima tamu. Pada kenyataannya emang iya. Dia yang ngajak jalan-jalan kalau ada tamu di Jogja gitu. Guide-nya Segidog lah ya. Humas ya. Kalau lu sebagai apa? Kalau dia humas, ya aku ya cuma penasihat. bijak sekali ya. Di usia yang beranjak dewasa ini ternyata. Aku tuh nggak bisa menyatakan aku apa, orang aja yang nilai. Thank you.